Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Terjemahannya fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, seraya memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah sudah dan selalu Maha menerima taubat. Fasabbih dari kata sabbaha yusabbihu, akar katanya sama dengan subhanallah, artinya memahasucikan. Saya lebih suka memahasucikan, mudah kita pahami daripada mengatakan bertasbih, karena bertasbih itu bahasa Arab. Kalau memahasucikan, mudah-mudahan kita bisa menangkap bahwa kita menganggap Allah Maha Suci. Suci dari apa? Suci dari apa? Itu mesti kita pahami. Bihamdi rabbika, hamdi sama dengan alhamdu, artinya pujian atau memuji. Di sini disertai dengan memuji rabbika, Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Istighfar sama dengan istighfar dari kata ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru, mengampuni. Kalau ditambahin dengan artinya memohon ampun. Kalimat berikutnya menurut saya menarik, karena Allah tidak mengatakan innahu tawwab, tapi Allah mengatakan innahu kana tawwaba. Kalau innahu tawwab, bahwa Allah itu Maha menerima taubat. Tapi karena ada kana ini padanannya kira-kira serupa dengan dalam bahasa Inggris perfect tense. He has been. Allah sudah dalam keadaan Maha menerima taubat dan selalu Maha menerima taubat. Present perfect tense itu kejadian yang dimulai dari waktu lampau sampai dengan sekarang dan bahkan sampai ke depan. Misalnya, I have lived in Rawamangun. Aku sudah tinggal di Rawamangun beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan masih tinggal di Rawamangun. Berarti Allah itu dari dulu Maha Pengampun, sekarang Maha Pengampun, besok pun Maha Pengampun. Ini pesan yang kita tangkap adalah bahwa Allah itu sudah siap memaafkan kita. Kalaupun misalnya kita sedang melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, Allah itu ibaratnya menunggu, orang ini kok keterlaluan, kapan dia minta maaf? Aku siap memaafkan. Jadi Allah menunggu kita mohon ampun dan Allah siap mengampuni. Itu pengertian yang terkandung di dalam kana. Baik, ayat ini adalah kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kepada kamu pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia atau orang-orang pada masuk Islam secara berbondong-bondong. Perjuangan Rasulullah SAW adalah mengajak mereka untuk mengabdi, mengesahkan Allah saja. Mereka mengaku menyembah Allah, tetapi tidak mengesahkan. Mereka menyekutukan Allah. Rasulullah mengajak mengesahkan Allah, dan itu tantangannya luar biasa.
Begitu dahsyatnya tantangan itu sampai para sahabat ada yang hijrah ke Habasyah yang sekarang daerah Ethiopia 2 kali, dan kemudian akhirnya Rasulullah bersama seluruh sahabat yang mempunyai kemampuan untuk pindah ke Madinah, meninggalkan harta kekayaan mereka di Makkah. Tidak peduli harta itu dirampas oleh orang-orang musyrik di Makkah. Kemudian setelah perjuangan itu ditempuh, mereka mendapatkan kemenangan dengan pertolongan Allah, sehingga orang-orang Makkah takluk dan Rasulullah bisa membebaskan Ka'bah dari semua berhala-berhala dan mengajak orang-orang mengesahkan Allah. Mereka pada masuk Islam berbondong-bondong. Itu kenikmatan yang tiada taranya. Siapapun di dunia ini tidak akan ada yang mendapatkan kenikmatan sebesar itu. Rasulullah berjuang hanya dalam waktu 23 tahun. Bahkan Fathu Makkah itu belum sampai 23 tahun. Di Makkah 13 tahun dan hijrah itu tahun ke-8. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 21 tahun. 21 tahun dengan tahun Hijriah. Berarti kalau pakai tahun Masehi kurang dari 21. Anggaplah dalam 20 tahun bisa mengubah masyarakat dari menyekutukan Allah menjadi mengesahkan, dari jahiliyah sampai ke taat kepada Allah. Jahiliyah itu arti letternya kebodohan. Tapi prakteknya namanya kebodohan adalah mereka membuat peraturan hidup, peraturan bernegara, peraturan pergaulan, semuanya hanya berdasarkan hawa nafsu. Padahal setiap orang punya hawa nafsu yang berbeda-beda, punya selera yang berbeda-beda, maka sulit untuk disatukan. Orang cenderungnya berantem satu dengan yang lain. Ketika diajak bersatu mengesahkan Allah, maka mereka mengikuti ajaran Allah baik untuk kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Sehingga kalau ada peraturan negara, peraturan itu harus berdasarkan ketundukan kepada Allah. Jadi zaman jahiliyah adalah zaman di mana orang-orang berpedoman hawa nafsu untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian zaman Islam itu artinya tunduk, semua orang tunduk kepada tuntunan Allah. Kalau kita melihat zaman kita sekarang, setback. Sekarang kita semua peraturan berdasarkan selera. Kalau ada selera yang tidak sesuai dengan peraturan, maka peraturannya yang diubah supaya sesuai dengan selera. Jadi kita sekarang setback. Dulu mengalami masa Islam, sekarang kembali kepada masa jahiliyah. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi saya tidak mengkritik pemerintah kita, tapi saya mengkritik keadaan kita. Salah siapa? Salah kita semua. Bukan hanya penguasa. Karena orang bisa berkuasa itu dipilih oleh rakyat. Maka rakyat ikut bertanggung jawab, dan bahkan rakyat itu sendiri pun individunya umumnya mengikuti hawa nafsu. Nah, situasi yang semacam itu, mereka ketika diajak mengabdi hanya kepada Allah, tantangannya luar biasa. Maka ketika tantangan itu semua bisa diatasi, bahkan orang berbondong-bondong mengikuti ketundukan kepada Allah, maka selayaknya kita dan terutama mereka para sahabat itu bersyukur. Nah, bersyukurnya bagaimana terhadap kenikmatan yang begitu besar? Bersyukurnya mesti yang lengkap. Bersyukur yang lengkap Allah menyebutnya ringkas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Syukur itu harus mengandung 3 unsur. 1, bertasbih, mengakui Allah sebagai maha suci. Maha suci dari apa?
Maha suci dari sekutu dan kekurangan. Jadi tidak boleh menyembah kepada Allah plus yang lain. Tidak boleh niat beribadah, aku puasa mencari ridha Allah plus supaya saya kurus, supaya saya sehat. Itu berarti double, ganda. Kalau menggandakan seperti itu berarti tidak bertasbih. Kalau bertasbih, apapun yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Allah juga Maha suci dari segala kekurangan. Kalau misalnya orang mengeluh, kenapa sih keadaan kita sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi? Oh, gara-gara ada COVID. Kapan selesainya? Gara-gara COVID kehidupan menjadi sulit. Itu berarti mengeluh. Kalau mengeluh berarti menyalahkan Allah yang telah menciptakan COVID ini. Apakah COVID itu man-made atau natural? Man-made artinya dibuat oleh orang. Misalnya virusnya itu direkayasa, dikembangkan di laboratorium, kemudian disebar. Itu yang biasa disebut man-made. Atau natural. Itu karena mutasi-mutasi dari virus-virus sehingga kemudian menjadi corona yang sekarang menyerbu kita. Itu semua tidak lepas dari qudrah dan iradah Allah. Qudrah dan iradah itu, iman kepada qudrah dan iradah itu termasuk bagian dari rukun iman yang keenam. Biasanya kita menyebutnya rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Kalau semua sudah terjadi, itu berarti tidak lepas dari takdir Allah. Kalau itu sudah terjadi dan digandakan oleh Allah, Allah itu keputusannya pasti benar. Pasti benar. Maka kalau kita mengeluh, kita menganggap Allah salah. Kenapa Allah menyebarkan virus ini ke seluruh dunia? Kalau menyalahkan Allah berarti Allah tidak maha suci dari kekurangan. Gampangnya, salah satu indikasi bahwa seseorang itu menganggap Allah maha suci, dia tidak berkeluh kesah dalam hidup. Kalau masih berkeluh kesah, ada something wrong, ada yang salah di konsep pola pikirnya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kita mesti memuji Allah. Nomor dua ini yang biasanya kita lakukan sehari-hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jadi lesan dengan memuji Allah. Dan ketika kita memuji Allah biasanya hanya terbatas dengan Alhamdulillah wa syukrulillah. Padahal yang namanya memuji Allah itu ya bisa misalnya, ya Allah, karena Engkau memberi hidayah kepadaku, aku bersyukur. Maka saya mewujudkan syukur saya dengan berangkat ke masjid. Itu memuji dengan karena Engkau telah memberi hidayah. Kok GR banget menerima hidayah? Kita diajari kok, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk ke ini, keislaman ini. Jadi memuji itu tidak harus berupa Alhamdulillah, bisa dengan kata-kata yang lain. Pokoknya menganggap Allah itu hebat, Allah itu maha penyayang dan sebagainya. Unsur yang ketiga, mohon ampun kepada Allah. Kenapa mohon ampun? Kita akan mendapatkan kenikmatan memohon ampun. Nanti kita bahas lebih detail. Coba sekarang ringkasnya adalah bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan, kewajiban kita adalah bersyukur. Allah menyebut yang ayatnya itu populer sekali, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah.
wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu mengingkari, tidak bersyukur, siksaanku pedih. Kita umumnya egois bersyukur karena apa? Pamrih supaya ditambahi lagi. Kan Allah mengatakan la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku tambah. Terus aku bersyukur biar ditambahi lagi. Oh, ini bersyukur yang egois. Kalau bersyukur yang benar itu tidak untuk kepentingan saya, tapi semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Terus ayat itu tadi, kalimat itu tadi, kalau kamu tidak bersyukur maka siksaanku pedih. Coba di detik sekarang ini berapa biji kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Tidak bisa hitung kita. Kalau kita misalnya menganggap hanya 100 saja deh, yang kita syukuri paling 1 atau 2. Dari 100 kalau kita bersyukur 2, maka yang 2 itu yang punya potensi kita diridhoi Allah dan kita akan ditambahi lagi. Sedang yang 98 unit itu belum kita syukuri, maka itu potensi untuk kita disiksa. Lebih banyak potensi disiksa daripada dapatkan ridha Allah. Oleh karena itu selayaknya kita mohon ampun, karena tidak mungkin kita bisa mensyukuri Allah, mensyukuri kenikmatan Allah secara penuh. Tidak mungkin, ngitung saja tidak bisa, apalagi mensyukuri semuanya. Oleh karena itu kita mesti mohon ampun, dan Allah mengajari kita wastaghfir, dan mohon ampun. Kenapa? Ya meskipun kita tidak bisa, kalau kita mohon ampun itu sudah diampuni oleh Allah, dihapus. Ya, kamu memang bisanya mensyukuri hanya 1-2, aku terima deh. Kira-kira misalnya begitu. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita bahas satu persatu. Tasbih itu biasanya sifat tasbih itu untuk Allah itu as-subuh. Kadang-kadang orang-orang yang sedang sholat tarawih, setelah sholat tarawih lalu kita membaca Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subuh artinya zat yang layak dimahasucikan. Subuh bukan subuh, bukan subh. As-subh itu waktu subuh. Jadi subuh, zat yang layak dimahasucikan. Yang serupa dengan itu Asmaul Husna adalah Al-Quddus. Nah, biasanya kita menyebutnya bareng. Subuhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Suci dari apa? Tadi saya sebutkan ada 2. Suci dari sekutu dan suci dari segala macam kekurangan apapun. Allah itu tidak akan tertimpa kekurangan. Dalilnya yang kita pegang adalah amlahum ilahun ghairullah subhanallah amma yusyrikun. Apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Jadi Tuhannya, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi plus yang lain. Maka syahadat itu kita mengucapkannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan satupun illallah kecuali satu, yaitu Allah. Bandingkan dengan kalau misalnya syahadatnya itu aku bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Kalau kita mengatakan aku bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, itu belum tentu mengesahkan. Karena bisa saja aku mengakui Allah itu Tuhan, tapi aku juga mengakui ada yang lain Tuhannya. Tuhan, ada Tuhan-Tuhan yang lain. Oleh karena itu formulanya begitu bagus, semuanya dinegatifkan, dinafikan. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, untuk menyatakan bahwa Allah itu hanya satu, itu kita mengatakan subhanallah
Maha Suci Allah. Bagi yang mempelajari bahasa Arab, Subhanallah itu sebenarnya artinya aku memahasucikan Allah. Tapi kalau kita membaca di buku terjemah biasanya Maha Suci Allah. Secara tata bahasa, Subhan itu isim masdar. Isim masdar seringkali disebut dalam bentuk nasab setelah ada kata kerja yang serupa. Jadi misalnya usabbihullaha subhana. Usabbihullaha subhana sama dengan ini. Ashkuruka syukran. Ashkuruka syukran. Aku bersyukur kepadamu syukran dengan betul-betul bersyukur. Terus ashkuruka dihilangkan, tidak usah disebut, cukup bilang syukran. Usabbihuka atau usabbihullaha subhanan. Usabbihunya kata kerjanya dibuang, lalu pakai subhan. Allahnya dipindahkan ke belakang menjadi subhanallah. Berarti subhanallah artinya aku atau kita mengesahkan Allah. Jadi ini impactnya kepada kita bahwa kita mengakui loh keesaan Allah. Aku mengesahkan, aku memahasucikan Allah. Amma yusyrikun, dari apapun yang kalian sekutukan. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan itu banyak, aku memahasucikan Allah. Enggak, tidak. Aku tidak ikut bertanggung jawab atas kemusyrikan kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa subhanallah, Maha Suci Allah ini Maha Suci dari sekutu, karena ini konteksnya adalah ilahun ghairullah, Tuhan selain Allah. Yang kedua, Maha Suci dari kekurangan apapun. Misalnya, ini saya ambil dari surat Ali Imran ayat 191 yang dimulai dari 190, bahwa orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang percaya kepada Allah, kemudian mau memikirkan tentang kejadian-kejadian atau benda-benda ciptaan Allah. Dianalisa, diteliti ciptaan Allah. Misalnya bayangan. Kok Allah membuat bayangan ya? Bayangan itu ada gunanya enggak sih? Bisa nggak kita hidup tanpa bayangan? Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa bayangan. Kenapa? Kalau tidak ada bayangan, maka tidak akan pernah ada malam hari. Kita mengalami malam hari itu kan karena matahari menyoroti bumi. Bumi itu bulat, yang di permukaannya kena sinar itu siang. Di baliknya malam karena ada bayangan. Bayangannya itu pun panjang. Allah menyebut alam tara kaifa rabbuka maddadzil. Tahukah kamu bagaimana Tuhanmu itu memanjangkan bayangan? Loh, Al-Quran membahas bayangan, berarti memikirkan tentang bayangan itu penting. Pokoknya kalau disebut di Al-Quran itu penting. Gak mungkin Al-Quran memuat sesuatu yang gak ada gunanya. Maka coba kita pikirkan bayangan itu, ada gunanya nggak? Oh, ternyata kalau ada bayangan itu dan bayangannya panjang, bayangan itu mengikuti matahari. Ya, ayatnya itu juga menyebutkan begitu. Bisa dilihat di surat Al-Furqan. Alam tara kaifa rabbuka maddadzil. Walau sya'a laja'alahu sakina. Kalau Allah menghendaki, bayangan itu berhenti. Tapi dibuat oleh Allah bergerak, memanjang, memendek, memanjang, memendek, memanjang, memendek. Itu kalau mataharinya di atas kita, bayangannya menjadi pendek. Tapi kalau agak jauh, bayangannya menjadi panjang. Ya. Itu ternyata kalau tanpa ada bayangan, maka permukaan bumi akan siang terus. Kapan ada malam? Dan lagi, matahari itu panas. Kalau tidak ada bayangan, kita berarti terekspos ke matahari.
wah, apa enggak jadi denden kita ini? Jadi, Masya Allah. Lalu, perbedaan panas dan malam, siang dan malam, itu menyebabkan tekanan atmosfer berbeda. Tekanan atmosfer yang ada bayangannya lebih tinggi daripada yang tidak ada bayangan. Perbedaan atmosfer ini, tekanan ini menyebabkan bergeraknya udara. Bergeraknya udara itu hasilnya adalah angin. Angin itu mendorong awan yang dari laut dibawa ke daratan, lalu diturunkan di daratan. Jadi kalau nggak ada bayangan, kita nggak bisa mengharapkan hujan. Lalu terus muncullah kalimat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ternyata Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Jadi kita melihat apapun, kita teliti coba. Kalau misalnya tidak bisa membuat penelitian yang saintifik, ya udahlah penelitian yang amatiran begitu, sampai ternyata ini manfaatnya banyak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, aku memahasucikan Engkau Allah. Artinya, kalau Allah membuat sesuatu itu sia-sia, itu namanya bukan Tuhan. Dia membuat sesuatu gak ada gunanya. Kalau Allah membuat apapun pasti berguna. Tadi saya kiaskan, kalau Allah menyebut di Al-Quran pasti berguna, pasti penting. Kalau Allah menciptakan sesuatu apapun, pasti itu penting, pasti ada gunanya. Ini menunjukkan bahwa mensucikan Allah di sini adalah menganggap Allah Maha Suci dari kekurangan apapun. Faqina adzabannar, maka jagalah Allah kami dari siksa neraka. Kok hubungannya dengan itu? Coba kita lihat. Benda apapun yang diciptakan oleh Allah di alam raya, semua tunduk patuh kepada Allah. Semua tunduk patuh. Ada benda, kalau ini berasal dari bumi, dia tepatnya di bawah. Maka kalau kita lepas, dia mesti turun ke bawah. Taat dia. Gak ada benda apapun yang diciptakan oleh Allah yang membangkang. Yang punya potensi membangkang hanya manusia dan jin. Suruh sholat tidak mau membangkang. Tapi badannya sudah taat. Badannya sudah taat. Coba badan siapapun, ulama gede, ulama besar, yang terkenal, badannya kita angkat, kita lepas, pasti jatuhnya juga ke bawah. Nah, ketaatan benda-benda ini itu berarti mereka bertasbih kepada Allah. Jadi apa itu? Kan tadi bertasbih itu menganggap Allah Maha Suci dari sekutu. Maka ketaatan itu juga tidak boleh kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau ada orang taat kepada selain Allah, berarti dia tidak mensucikan Allah. Nah, logikanya semacam itu. Nanti ada ayat-ayat yang lebih memperjelas. Mari kita teruskan. Jadi kita memahasucikan Allah itu memulai dengan pola pikir. Pola pikir kita bentuk atau kita arahkan supaya menganggap bahwa Allah itu tidak punya sekutu dan tidak punya kekurangan apapun. Misalnya, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallah amma yasifun. Tidak mungkin Allah itu mempunyai anak. Karena apa? Kalau Allah punya anak, berarti Allah butuh regenerasi. Orang-orang yang butuh regenerasi itu berarti suatu saat orang itu akan sirna, akan mati, maka perlu regenerasi.
Allah itu tidak perlu regenerasi karena Allah akan selalu ada, tidak pernah hilang. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua selain Allah itu akan hilang, akan mati, akan rusak kecuali Allah. Jadi oleh karena itu nggak mungkin Allah itu punya anak. Pola pikir kita sudah tangkap seperti itu. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa Tuhan punya anak, ada something wrong itu di pikirannya. Ada something wrong. Kenapa tidak bisa memahami? Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Logikanya bagaimana? Ini kan dengan pola pikir. Logikanya, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa ala ba'dhum ala ba'd. Nanti Tuhan yang seandainya ada dua, nanti masing-masing itu ingin berkreasi, ingin menciptakan sesuatu. Kalau mereka ingin menciptakan sesuatu, mereka ingin menunjukkan keunggulan masing-masing. Kalau masing-masing itu menunjukkan keunggulannya, maka mereka bersaing dan ini bisa berantem. Wala'ala ba'du manabang, masing-masing ingin mengungguli, ingin mengalahkan. Kalau ada yang mengalahkan, tentu ada yang dikalahkan. Tuhan kok kalah? Gak masuk akal, gak masuk akal. Jadi akal kita bentuk dengan logika-logika yang benar. Jangan mau dibohongi orang. Banyak orang lebih suka dibohongi daripada kejujuran. Dan bahkan seringkali mereka mau membayar yang palsu daripada yang benar. Misalnya pohon hias yang artificial, kalau kita pergi ke Ace Hardware, itu kan ada pot yang artificial dibuat dari plastik dan sebagainya. Wah, bagus sekali. Harganya lebih mahal daripada kalau kita beli di Pulau Mas. Itu ada tanaman harganya murah. Itu yang asli. Yang asli harganya murah. Yang palsu harganya mahal. Coba istri yang asli dan istri yang palsu dibayar mahal yang mana? Yang palsu kan? Yang palsu hanya 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari, dibayar lebih mahal daripada istrinya yang bertahun-tahun tinggal di rumah. Ini kecenderungannya kita itu malas mikir. Maka mayoritas manusia di dunia itu menjadi korban kebohongan, dibohongi mau. Kenapa orang itu membohongi? Kepentingannya duit. Kepentingannya duit. Coba cek. Yang menipu tentang ketuhanan itu ujung-ujungnya adalah duit. Kenapa Islam dakwah berani berdakwah tanpa dibayar? Bahkan banyak orang berdakwah mengeluarkan biaya sendiri. Banyak. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah kebenaran, tidak ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan, ya kalau toh bayar itu sebagai pancingan, sebagai umpan supaya nanti dapat kembalian, mendapatkan return yang lebih besar. Nah, pola pikir kita itu berarti membersihkan pemikiran yang salah, yaitu menganggap Tuhan lebih dari satu dan menganggap Tuhan punya kelemahan. Ditutup dengan subhanallahi amma yasifun. Aku mensucikan Allah dari apapun yang mereka katakan, yang mereka sifatkan. Jadi bertasbih dimulai dari pola pikir, bukan hanya pakai mulut. Lalu yang kedua, mensucikan Allah secara lisan. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Kita terpikat dengan misalnya hadis Nabi, dan memang harus terpikat, tapi jangan berhenti di situ. Ada 2 kalimat yang ringan sekali di lisan, tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Terus kita tertarik di situ karena apa? Gampang, tinggal mengucapkan aja.
Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Karena kita terbiasa dengan mengucapkan tasbih, maka ketika dikatakan bahwa betul halilintar itu juga bertasbih. Bukankah Allah mengatakan yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ar-ra'd itu halilintar. Ada suara dar, itu bertasbih itu. Nah, terus karena kita biasa bertasbih itu mengeluarkan suara subhanallah, lalu kita cenderung mengatakan, oh suara itu adalah sebenarnya kalau diterjemahkan subhanallah. Oh bukan suara. Karena kalau kita itu mengatakan bahwa binatang-binatang yang atau benda-benda yang bersuara itu bertasbih, burung yang sedang berkicau untuk memanggil pacarnya, nanti dianggap bertasbih. Bukan. Jadi bukan suara. Tapi suara tertentu. Kita bersuara bilang subhanallah, itu bertasbih. Ya, tasbih lisan itu hanya latihan. Latihan untuk membawa pikiran kita supaya kita betul-betul bertasbih. Setelah itu kita implementasikan dalam bentuk perilaku. Jadi bertasbih tidak cukup hanya dengan lisan, tapi harus berangkat dari pola pikir dan diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Nanti kita bahas ayatnya yang berkaitan dengan perilaku. Ini yang ucapan. Rasulullah mengatakan, man qala, betul tadi Pak. Man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih dalam satu hari itu 100 kali, huttat khataya, maka kesalahan-kesalahannya dihapus. Wa in kanat mithqala zabatil bahr, meskipun dosa-dosanya itu sama dengan buih di seluruh lautan, sebesar apapun. Kalau mau membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, itu semuanya dilebur. Ini kan menggoda kita. Karena apa? Ringan tapi hasilnya besar. Betul, ini benar, ini kita pakai. Tapi saya hanya mengajak jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Bertasbih itu ketika kita mengucapkan dengan lisan, itu membimbing pikiran kita untuk mensucikan Allah dari sekutu dan kekurangan, dan kemudian kita implementasikan di dalam bentuk perilaku dengan tunduk patuh kepada Allah. Saya mengatakan tunduk patuh. Coba kita lihat ayat berikutnya. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء, kemudian Allah menuju ke langit. Jangan diartikan Allah menuju ke langit itu lalu Allah berjalan atau terbang dari bumi terus ke langit. Allah itu menciptakan bumi dan langit itu bareng. Terus tapi di dalam cerita mesti ceritanya itu bumi dulu kemudian langit, atau langit dulu kemudian bumi. Di Al-Quran kebanyakan memberi kesan bahwa Allah menciptakan bumi dulu kemudian langit. Tapi ada satu ayat yang menunjukkan langit kemudian setelah itu bumi. Jadi kalau begitu tidak konsisten. Bukan begitu. Kalau cerita itu pakai bahasa itu linear. Linear itu dari kata line, garis. Garis itu terdiri dari titik. Titik-titik yang banyak, panjang, itu menyambung jadi garis. Bahasa itu linear seperti garis. Membuat garis itu kita tidak bisa sekaligus gitu. Tapi
mesti mulai dari ujung terus jalan ke ujung yang lain. Artinya itu takes time, membutuhkan waktu. Karena membutuhkan waktu, tidak bisa bareng semuanya, kita mendengarkannya juga tidak bisa. Maka Allah bertuturnya mulai dari satu kemudian yang lain. Setelah Allah bercerita tentang menciptakan bumi, lalu Allah bercerita tentang ciptaan langit. Jadi menuju di sini dalam cerita itu menuju ke penciptaan langit, ya. Dan kalau Allah itu berjalan dari bumi ke langit, berarti Allah itu lebih kecil dong daripada langit. Jadi dan Allah itu berarti dianggap sebagai berbentuk. Kalau Allah berbentuk itu mustahil. Orang yang mengatakan Allah berbentuk itu sama dengan tajsimiyah, dan tajsimiyah itu musyrik. Maka kita tidak mengartikan menuju di sini adalah berjalan menuju ke sana, tapi penciptaan menceritakan bahwa setelah penciptaan bumi lalu Allah menciptakan langit. Wahya dukhan, saat itu langit berupa dukhan. Dukhan ini terjemahannya umumnya orang mengatakan dukhan itu yang dimaksud asap. Tapi ada saintis yang menganggap bahwa bukan asap, tapi itu fog. Jadi itu semacam moisture yang nanti kemudian menjadi cair, menjadi benda cair, lalu menjadi air laut. Jadi dukhan tidak diartikan sebagai asap, tapi sebagai apa itu fog bahasa Indonesianya? Kabut yang nanti menjadi air. Terima kasih. Poin saya berikut ini. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, faqala laha, lalu Allah bersabda kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi, itya taw'an aw karha, datanglah kamu langit dan bumi baik secara sukarela, taat, aw karha, ataupun secara paksa. Semua yang ada di langit dan di bumi, hai, datanglah kamu, tunduklah kamu, baik kamu terpaksa maupun sukarela. Jawab mereka apa? Qalata ataina ta'i'in. Ya Allah, kami datang secara sukarela, ta'i'in secara taat. Ya, jadi kalau saya contohkan benda semacam ini jatuh, taat, taw'an. Tapi ada yang karhan. Siapa itu? Ya antara lain manusia. Suruh sholat, kalau kertas ini diperintah langsung tunduk. Tapi kalau manusia suruh sholat, entar dan sebagainya. Terus udah berasal loh nih, terus cepet-cepet, sholatnya terpaksa. Jadi ada yang taat kepada Allah secara sukarela, ada yang taat secara paksa. Kenapa merasa terpaksa? Takut neraka. Jadi sebenarnya dia takut neraka atau takut kepada Allah. Maka kita perlu meningkatkan iman kita. Kalau orang itu pertama-tama takut karena takut neraka, oke lah, itu sudah lumayan. Ya. Jadi tidak usah disalahkan. Kenapa kamu rajin sholat? Ya aku takut neraka. Boleh nggak? Boleh, boleh. Karena Allah mengatakan wattaqun nar. Wattaqu itu artinya bertakwalah kamu. Bertakwa annar kepada api neraka. Itu bertakwa kepada api. Saya dulu mengatakan takwa itu artinya bukan takut. Karena kalau kita mengatakan ittaqullah, takut kepada Allah, jalan. Pengertiannya oke lah. Wattaqun nar, takutlah kepada neraka, bisa diterima. Tapi kalau dikatakan wattaqu yauman, bertakwalah kamu kepada suatu hari di mana kamu akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau begitu takwa itu apa?
Takwa itu artinya menjaga diri. Menjaga diri jangan sampai terkena bahaya yang merugikan diri kita. Jangan sampai kita masuk neraka. Kita menjaga diri terhadap Allah. Allah punya surga dan punya neraka. Kita jaga diri, jangan sampai kita masuk ke neraka Allah, tapi kita mohon masuk ke surga Allah. Itu takwa. Ya. Nah, takwa itu wujudnya adalah taat kepada Allah untuk manusia. Kalau untuk makhluk selain Allah, semua sudah taat kepada Allah. Saya teruskan bahwa ketaatan itulah yang namanya tasbih. Allah menyatakan tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Semua langit yang 7 dan bumi yang 7 dan semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah bertasbih kepada Allah. Bukan hanya sudah, tapi sedang dan selalu bertasbih, karena Allah menyebutnya di sini pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present, sekarang, dan bisa berlangsung seterusnya. Maka semua yang ada di langit dan di bumi itu selalu mensucikan Allah, memahasucikan Allah. Diperkuat lagi statement itu, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu apapun kecuali dia mensucikan Allah seraya memujinya. Hanya saja kamu tidak paham tasbih mereka. Jadi tasbih mereka berdasarkan ayat yang tersebut yang tadi adalah bahwa kita mesti tunduk patuh kepada Allah. Misalnya, contoh, tadi saya sebutkan yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bahwa petir halilintar itu bertasbih. Kenapa? Tunduk kepada Allah. Kalau tunduk kepada Allah itu artinya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Misalnya, saya ambil ketentuan. Dulu pernah saya sebut di surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kami membuat langit itu di atas. Kemudian Allah meletakkan keseimbangan. Semua yang ada di jagat raya ini pasti seimbang. Kalau misalnya ada energi yang masuk ke atmosfer bumi dari matahari, energi yang masuk ke atmosfer dan energi yang keluar lagi pasti sama. Pasti sama. Bisa kita baca, kalau sekarang ini gampang sekali kita googling, kita baca energy balance. Energy balance itu bisa balance energi di badan kita, bisa juga balance energi di atmosfer. Itu bisa kita pelajari. Nah, kembali ke petir dan halilintar. Kalau ada uap atau ada uap dari laut naik ke atas dan kemudian berjalan digiring oleh angin, bisa berjalan satu lebih cepat sedikit atau naik turun begitu. Ini ada semacam gesekan. Gesekan itu bisa menghasilkan listrik. Kalau kita gosok-gosok ini ada kayak magnetnya, ada menghasilkan listrik. Gampangnya listrik itu ada plus dan ada minus. Masing-masing awan itu ada yang surplus plusnya, ada yang defisit. Kalau itu berdekatan, maka yang surplus itu akan memindahkan surplusnya ke yang defisit supaya terjadi keseimbangan. Pemindahan itu melalui lompatan. Lompatan listrik itu menghasilkan kilat, petir. Dan petir itu menghasilkan suara. Kalau kabel dan kabel itu nempel, kalau voltasenya tinggi, percikannya itu suaranya akan keras. Tapi kalau yang kecil, voltasenya suaranya kecil. Nah, ini
karena besar, maka suaranya dahsyat. Ketundukan muatan listrik ini pindah dari satu awan ke awan yang lain itu adalah bertasbih. Jadi kalau semua lingkungan kita ini sudah taat, tunduk patuh kepada Allah, kita tidak taat, berarti kita ada arus tapi kita melawan arus. Kalau ada arus semuanya taat, kita tidak taat, kita melawan arus, hancur kita. Maka kalau kita ingin serasi, harmonis, udah ikuti aja ketaatan itu kepada Allah. Dengan ketaatan maka kita ini akan harmonis dan sinkron dengan lingkungan kita. Berbisnis pun juga begitu, berbisnis itu harus sinkron. Kalau orang-orang itu tidak punya duit gara-gara COVID, berarti kemampuan belinya kurang. Kalau memproduksi barang jangan yang mahal. Kalau menjual barang jangan yang mahal. Itu semacam itu. Ya. Kalau kita punya karyawan itu semula masuknya itu masih single, belum punya istri. Nanti setelah bekerja bertahun-tahun, mereka nikah, punya anak, kebutuhan duitnya makin banyak. Kalau gajinya tidak dinaikkan, keluar itu mereka. Jadi kita mesti selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini lingkungan kita semua sudah tunduk patuh kepada Allah, maka kita berusaha tunduk patuh kepada Allah, dan tunduk patuh itulah mensucikan Allah. Saya kira sementara kita baru membahas tentang tasbih. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang tahmid dan istighfar.